lagi. Nah, kali ini memasuki upgrade CVT tahap 2 di motor standar ya. Kemarin udah per CVT yang tahap pertama. Terus sekarang yang kedua adalah per sentrifugal. Nah, ini kembali lagi ya, ini hanya pendapat saya sendiri dan yang sudah saya kerjakan. Dan tiap motor tentunya beda racikan ya. Tidak semua motor dipukul dengan ini, dipukul dengan settingan ini pasti enak, enggak gitu juga ya. Upgrade CVT pun jangan terlalu menggila ya, apalagi kalau pakai per CVT 1500, pakai per sentri 1500 tapi untuk kejar top speed, bukan gitu ya. Itu hanya akan jadi ngeden. Kebanyakan toko variasi itu malah begitu ya. Ini kebanyakan, enggak semuanya tapi kebanyakan ya. Gimana itu enggak semuanya, kebanyakan. Kenapa bang kok kamu bilang gitu, kok kamu ngejudge gitu ya? Karena rata-rata di tempat saya pun gitu ya yang jual. Ini pakai yang 1500, nih pakai yang TDR 1500 nih per batu nih. Di tempat saya hanya dibuang ini, hanya dibuang-buang karena terlalu keras ya. Bukan terus merek TDR dibuang-buang, bukan ya, nanti saya kena tuntutan. Enggak gitu, ini hanya ngejar akselerasi tapi ya ada efek sampingnya gerung ya. Tapi kalau di sini kadang di Magelang terutama itu kebanyakan motor yang saya garap tuh malah lucu, pakai ini yang per sentri 1500, per CVT 1500, niatnya kejar kenceng, bukan gitu ya. Ngejar kenceng terus bang, ganti roller, ganti puli depan dulu, ganti roller, itu nanti carry, nanti belakangan. Ya, ini kalau saya loh ya, ini kalau saya. Kalau kalian mau ganti roller di peringan 2 gram terus jadi kenceng ya monggo. Itu pendapat kalian dan feeling kalian. Enaknya gitu ya oke, berarti pasti kalian. Tapi kalau saya tidak ya. Kalau saya tidak, saya tetap senang mengikuti alur stage-nya. Ya, terus ganti per CVT kemarin udah kita bahas, baru sekarang kita ganti per sentri. Nah, apakah ganti per sentri ini harus yang racing kan? Harus seperti ini, contohnya adalah Daytona atau milik ini TDR itu, apakah harus begini kalau mau cari enak untuk top speed? Tidak ya, itu tidak. Ini saya ambil contoh di Vario 150 yang sering banget saya garap. Itu saya malah suka pakai ini per sentrifugal milik Vario 125 Bolam Old 125 keluaran 2012an dulu ya. Itu malah lebih enak pakai ini. Alasannya kenapa bang? Ya alasannya ulirannya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulirannya banyak. Pas ketika buat kenceng dipadukan dengan kampas ganda yang pendek, nah itu lebih cocok, nafas mesin lebih enak, putaran atas. Kayak ibaratnya tuh RPM naiknya tuh kayak gimana ya, kayak mengalir seperti air gitu. Nggak ada paksaan, nggak langsung yang melonjak gini kan pasti nggak enak. Karena kalau misalnya ibarat tuh naiknya gini tuh kayak terforce. Tapi kalau misalnya naiknya gini, nah itu lebih enak. Feeling mesin nyaman, kenceng dapat. Ya ini V150 saya pakai ini per Vario Bolam. Uliran lebih banyak dan lebih tebal. Ini lebih tebal sama yang standarnya. Contohnya aja milik ini ya, milik PGX aja nih. PGX aja yang sering disubstitusi buat ngejar top speed oleh teman-teman saya masih tebelan ini ya. Nih kalian lihat sendiri tuh, masih tebelan ini. Terus apakah dengan tebal ini pasti enak buat putaran atas kan? Enggak juga. Nah terus kenapa kok pakai yang ini, yang Bolam? Nah ini itu saya bisa bilang begini karena saya ya mencoba-coba.
kebetulan ada owner itu anak SMA itu rada gabut, dia suka bongkar-bongkar tempat saya. Oke, saya turutin. Kemarin saya kasih ini di motornya dia, saya kasih PCX, dia bilang enak, tapi dia mau nyoba ini. Karena saya saranin ini, dia terus kayak kesetanan ya, kesetanan oleh saya. Itu dia pengen ini, pengen pasang ini. Enak enggak? Setelah saya pasang yang bolam ini, katanya putaran atasnya lebih yahut, apalagi saat jalan sepi, katanya begitu. Lah terus gimana bang, tolok ukurnya itu ketika kita ganti persentri itu yang nyamannya gimana? Nah, persentri itu bagi saya itu paling nyaman adalah original ya, kembali ke original tadi itu, original motor. Karena kodratnya original motor itu bisa untuk kencang. Ya besok kalau kita bahas akselerasi baru kita bahas dengan dengan inti yang lain ya. Ya terus bang, kalau pakai ini apakah kencang juga? Ini banyak juga nih lirnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah ya, hampir 7 ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini mah 7. Terus pakai ini enak nggak bang? Ini tuh dia lebih ke balance ya, bawahnya rada narik, tengahnya narik, atasnya narik. Tapi atasnya kalau pakai yang Daytona ini, review saya nggak seplong ini, nggak seplong Vario bolam ya. Jadi ketika saya pakai ini di PCX saya itu oke, atasnya tuh dapat, tapi dia ibarat RPM tuh langsung berasa limit, kena limitnya tuh berasa. Kalau ketika saya pakai ini di PCX bore up saya itu lebih gimana ya, lebih feeling happy, fun to ride gitu loh. Gimana ya nyebutinnya ya, lebih nyamannya saya nyaman yang Vario 125 bolam ini. Nah, apakah ini RPM-nya sama bang dengan ini? Enggak ya, kayaknya ketika dipasang di ini terus saya ungkit gini, itu lebih kerasan ini ya daripada ini. Lebih kerasan ini. Gunanya dia agak keras 1000 RPM ini, dia lebih ke itu ya apa? Narik, lebih ke apa? Enak untuk top speed juga ya, enak untuk akselerasi juga. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, bawah tengah atasnya dia lebih mengisi. Ini ada keterangannya ya, white lebih keras plus 10% 1000 RPM ya. Berarti kalau kalian ingin cari per ini berapa, ini kan berarti dari standar, mungkin maksudnya dia itu dari standar plus 10%. Nah kalau kalian cari standarnya ini ya, tinggal gimana caranya matematika kalian ya dihitung ya. Ya mungkin ini sekitar 800-900an RPM ya, ini mungkin ya. Ini ada keterangannya, white 10% 1000 RPM, tune up, orange 20% 1500 RPM, racing gitu ya. Ini tentu ini untuk road race ya, ini paling enak untuk road race. Ini 1500 sama kayak ini, enak untuk road race. Kalau untuk harian ya saya pakai standar, saya milih standar. Dan di motor saya racing pun saya pilih standar, karena bikin motor kenceng itu mudah, tapi bikin motor nyaman dan kenceng itu susah kalau saya gitu ya. Ini keterangannya apa lagi ya, kita coba. Nih yang saya beli ini kode Daytona kode 4957, 10% NMAX bisa, PCX bisa, VAS 125 bisa gitu ya.
Oke, nah kalau untuk akselerasi saya pakai per sentrinya NMAX. Dia PNP di Vario dan di ini ya, dan di PCX. Ya gitu ya. Jadi tolok ukurnya memang agak-agak susah, membingungkan, jodoh-jodohan. Tapi kalau saya jodoh pakai ini, gitu. Terus bang, apakah ada rumusnya CVT? Nggak tahu sebetulnya rumus CVT. Ada rumus CVT itu, saya lupa tapi pernah diterangin teman saya, agak musing juga gitu. Rumus CVT paling tepat adalah yang tertanam bawaan pabrik motor kalian. Nah tapi semua orang tuh sekarang di Indonesia tuh jarang yang cocok dengan rumus tersebut, sehingga dilakukanlah upgrade kayak gini ya. Meskipun ketika ngupgrade kayak gini ketemunya ngaco gitu, itu banyak sekali ya. Rata-rata yang udah masuk ke garasi rumah saya settingin, nggak pernah ada yang komplain. Rata-rata ya ada komplain satu, itu baut nggak ada dua ya, saya lupa masangnya. Ya cuman itu. Tapi untuk feeling, untuk riding, rata-rata bilang padat dan sesuai ekspektasi mereka. Jadi belum upgrade, tetap saya arahin mau ini mau gimana, mau akselerasi, balance atau top speed. Kalau mau akselerasi dan top speed dapat ya nggak mungkin gitu ya. Kecuali kalau udah pakai apa, motor stroke 63, piston 63, enak itu, bawah tengah atasnya enak itu ya gitu ya. Oke, enggak, kalau upgrade CVT bagi saya enggak langsung main puli depan dan roller. Saya cari dulu kenyamanan dan kecocokan di per-pernya. Bagi saya seperti itu ya. Terus bang, ini lagi tambahan lagi, ini misalnya pakai ini kan lebih mahal, lebih racing, pasti bagus dong, jangan salah. Per standar ini bagus, daya malarnya ini, titik konsennya ini bagus, dia murah karena produknya ini massal. Produknya massal, jadi lebih mudah dan lebih enak. Berbeda kalau ini dia modifikasi aftermarket, produknya sedikit sehingga lebih mahal dan tampilannya lebih menarik. Durabilitas ya sama-sama ya, sama-sama, ini pun solid. Kalau yang ini dia dari ini SWP B material gitu ya. Ini kok bolong ya, baru tahu ini, baru kalau bolong ini. Oh ini untuk gini ya mungkin ya, nyantolin barang. Oke gitu ya. Mohon maaf kalau saya ada salah, ini malah gimana ya, ada salah nerangin. Tapi yang pasti saya alokasikan per CVT ini, dia tuh lebih balance, yang putih tadi top speed. Cobalah Vario 125 bolam original ya, coba ya. Kalau ada kalian cari di beranda saya, video saya membahas tentang ini yang versi lama, itu mungkin banyak salahnya ya, mohon maaf karena itu masih awal-awal saya bermain CVT ya. Oke gitu, tanpa mengurangi waktu, besok kita setelah bahas ini, kita akan bahas ini ya. Terus